merugikan satu pihak atau mungkin salah satu pihak diuntungkan, tapi yang lain mungkin merasa agak sedikit direndahkan. Toxic relationship adalah hubungan yang membuat kita menjadi ke arah yang lebih buruk. Menurut aku toxic relationship itu dimana dalam hubungannya itu cuma salah satu yang diuntungkan, salah satu dirugikan. Menurut saya toxic relationship itu kayak dimana hubungan yang dua pihaknya merasa gak nyaman dan saling nggak tahu mau gimana. Kalau di pertemanan aku sendiri sih kebetulan enggak, cuman mungkin kalau misalnya di SMA secara umum pasti banyak. Kalau terjadi mungkin sih banyak ya, tapi nggak selalu kelihatan secara langsung. Jadi kayak mungkin mereka di dalam toxic relationship itu, tapi mereka nggak sadar kalau mereka di dalam toxic relationship itu. Banyak, sangat banyak pertemanan yang toksik dan malah mempengaruhi temannya yang lain. Belum pernah sih. Sejauh ini belum pernah sih. Oh, dalam term itu mungkin pernah kali ya. Jadi pada saat itu belum merasakan bahwa itu toxic relationship. Jadi sebenarnya secara tidak langsung tuh dirugikan, tapi tetap bertahan di hubungan itu. Kalau menurut aku mendingan keluar sih. Menurut saya sih itu tergantung seberapa toxic relationship-nya sih. Kalau udah parah banget ya mending keluar aja, soalnya lama-lama capek juga. Tapi kalau masih bisa diperbaiki ya boleh diusahakan. Kalau menurut aku sih ya keluar aja lah, ngapain capek-capek mental. Itu tergantung seberapa hubungan dengan orang yang kita mau benerin itu, seberapa mau mereka memperbaikinya. Kalau misalnya mereka tetap keras kepala dan mau seperti yang mereka sekarang itu, sebaiknya ditinggalkan, karena pada akhirnya nanti kita juga yang rugi. Tapi kalau misalnya ada chance buat diperbaiki, ya diperbaiki. Menurut aku kalau selagi bisa diperbaiki, tapi ketika orangnya itu sudah menjadi sifat dia, itu sebaiknya tetap berteman tapi tidak usah terlalu dekat. Tinggal cut off aja orang-orangnya, selesai. Ya caranya sih ya paling kalau misalkan ya sebelum temen ya milih dulu lah. Kalau misalkan yang bawa negatif ya jangan. Menurut aku yang paling penting tuh dua-duanya is willing to work for it. Jadi mau diperjuangin untuk mempertahankan hubungan mereka, hubungan yang sehat. Jika salah satu pun nggak mau memperjuangkan, ya pasti bakal gagal. Dan untuk cara memperbaikinya ya the term communication is key, itu sangat efektif. Karena ya tanpa komunikasi kita nggak bisa saling ngertiin sesama orang itu. Jadi itu saya komunikasi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari OSIS Bidang 1. Saya Andrea, saya Kariza. Hari ini kita akan dengar sharing dari co-program. Sebelum itu, boleh Kak perkenalan dulu? Iya, halo semuanya, saya Brooklyn Javed, saya merupakan alumni dari SMAK 5 Penabur. Jadi hari ini kita mau nanya-nanya nih Kak. Menurut Koko sendiri, toxic relationship itu apa sih? Kalau menurut aku sih, toxic relationship itu sebuah hubungan yang dilakukan misalnya antara satu pihak atau dengan pihak yang lainnya, namun di dalam pertemanan ataupun pergaulan yang terjadi di relationship itu bukan yang menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi justru yang menjerumuskan pada antara satu ataupun kedua belah pihak pada sisi yang negatif. Kok pernah nggak sih pas SMA tuh lihat pertemanan yang toksik? Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau misalnya karena aku di pandemi ya dulu ya, pas masih masa-masa pandemi, jadi mungkin ada, tapi nggak terlalu terbuka gitu loh, terlalu kelihatan itu. Karena kan kalau misalnya kita secara tatap muka, kita kan pasti kan langsung ketemu sama orang-orang,
Dan ya biasanya kan kita kan bisa saling melirik-lirik apa segala macam itu kan pasti lebih kelihatan. Tapi kalau pandemi ya kan semuanya online kan ya, jadi ya mungkin menurut aku sendiri ada, tapi mungkin nggak se-visible kayak sekarang ini. Terus kalau Koko sendiri nih pernah nggak sih berada di dalam lingkungan yang toksik? Nah ini nih, kalau di lingkungan yang toksik ya sebenarnya banyak kejadian, tapi kalau misalnya bisa pilih salah satu ya, itu tuh pas masih masa-masa SMP sebenarnya. Karena dulu tuh memang aku sendiri tuh memang masih rada polos-polos gimana gitu ya, kayak masih apa ya, masih masa-masa yang mencari jati diri lah. Karena kan dulu kan kayak masih nggak tahu apa-apa, masih yang pokoknya kalau misalnya sekolah belajar aja gitu kan. Dan dulu tuh aku memang introvert banget. Jadi kalau misalnya memang lagi apa namanya mencari pergaulan gitu ya, itu tuh memang aku tuh agak susah. Dan unfortunately pas di masa-masa itu juga udah punya yang susah untuk bergaul dengan orang lain. Tapi pas saat bergaulnya itu, pas dapat kesempatan, justru itu yang pergaulan itu tuh yang justru menjerumuskan aku sebenarnya. Jadi basically itu dulu aku tuh diajak ya sebenarnya sama salah satu teman aku, kayak awalnya sih cuma berdua, kita tuh cuma ngobrol-ngobrol aja seperti biasa atau segala macam ya, karena kan kita sama persepsi juga rasanya itu frekuensi gitu. Terus ya karena bisa diibaratkan dulu itu udah kayak jadi bestie gitu kan. Nah tapi lama kemudian kita tuh udah kayak masuk menjerumus ke dia yang sebenarnya invite aku ke persekongkolannya dia dalam tanda kutip yang bisa dikatakan negatif gitu loh. Maksudnya negatif dalam hal apa? Kalau misalnya dulu kan, kalau misalnya kita tahu pas SMP mungkin gak separah kayak misalnya udah di SMA dan kuliah. Karena kalau yang sekarang kita tahu ya, lagi SMA kan kita udah lebih mulai mengenal tentang ya hal-hal negatif lah, misalnya kayak narkoba lah, terus misalnya merokok lah, terus misalnya lighting lah, apa segala macem. Jadi kalau dulu tuh kita hanya lebih kepada gimana ya, kayak pergaulan yang merujuk kepada lebih ke bullying sih. Jadi dulu tuh pas aku masih SMP, karena udah dikenalin sama teman-teman ini nih, nah itu tuh mereka tuh kayak gimana ya, orang-orang itu kayak kelihatan kasar, terus kayak sering banget kayak ngomong-ngomong kata kasar lah, terus gimana ya, kayak merasa mereka tuh yang basically kayak raja-rajanya lah di antara ini kita. Jadi kayak di satu sisi awalnya tuh kayak aku bodo amat, pokoknya aku harus coba cari teman kan, walaupun aku introvert tapi at least harus coba. Tapi lama-kelamaan karena terlalu berlama-lama bertetap di situ juga, itu juga menjerumuskan aku sendiri gitu. Nah tapi banyak pelajaran yang sebenarnya yang bisa aku ambil dari situ juga, karena kan semuanya ini ngomong tentang pilihan ini masuk ke sharing aku aja ya, karena hidup itu sebuah pilihan ya. Gimana ya kalau bisa diomongin, kan tadi kan aku bilang kan aku kan yang dulunya introvert, aku mau memilih untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, padahal tetapi malah justru mendapatkan ya pergaulan justru yang tidak mengenakan ya, terutama itu juga bisa berdampak buruk pada diri aku gitu. Nah tapi aku pengen coba sharing tentang bagaimana kita harus memilih ya, karena begini kan, kita sebagai manusia itu memang dari awal diberikan pilihan ya, antara kita memilih untuk apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan atau tidak. Karena kan kita kan ya sekalian kita kan sharingnya di ini ya, bidang satu, jadi ya kita pasti ngomonginnya adanya ke sana. Nah kita Tuhan telah memilih kita ya, bukan kita yang memilih Tuhan, bukan dengan upaya daya kita bisa selamat, tapi itu semua karena Tuhan telah memilih untuk mati di kayu salib bagi kita.
karena kan kita kan sebentar lagi kan mau merayakan Paskah ya. Jadi aku mau coba masuk dari situ dulu. Kenapa? Karena kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16 ya, pasti semuanya pada ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar supaya kita orang-orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebenarnya dari awal pun Tuhan juga punya pilihan antara Dia mau gimana ya, basically ignore kita sebagai ciptaannya, atau justru Dia memilih untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Nah, sama seperti Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan banyak pilihan di dunia ini. Apakah kita mau pilih untuk percaya seperti yang di ayat tadi, atau justru kita mau memilih untuk mengignore semuanya itu, mengignore kasih Allah pada kita, dan justru memilih dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Poin pertama yang aku mau coba sampaikan di sini adalah sebenarnya ada 3 poin ya. It is which one would you choose? Pilihan pertama, apakah kita mau coba memilih kehidupan atau kita mau memilih kematian? Jadi gini, kalau dalam konsep kekristenan kita mengetahui bahwa hidup kita kan sementara ya, dan hidup ini akan menuju kemana, dan mau kemananya itu pun itu bukan sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi justru kita yang menentukan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah apakah kita mau menghidupi kehidupan kita dengan cara yang baik, itu ya pasti kan kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Walaupun Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan, tetapi bagaimana caranya agar supaya kita mempertahankan itu? Karena kan ya kita coba pakai logika aja. Masa kalau kita udah memperoleh keselamatan itu, kita hidupnya masih kayak abal-abalan gitu kan? Terus hidupnya ya kayak aku bilang tadi lah, kalau misalnya udah masuk dalam pergaulan yang apa segala macam itu dan menjerumuskan kita, terus ya itu kan basically bukan anak-anak Tuhan yang benar ya. Jadi ya antara kalau kita mau milih itu atau ya kita mau milih yang sebaliknya. Jadi pilihan pertama itu, kalau misalnya kita mau memilih kehidupan, ya mau nggak mau ya kita harus menjalani keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi kalau misalnya kita mau memilih yang sebaliknya, ya pasti ya kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari hal itu. Dan kalau bisa kasih penggambaran, kalau kematian itu tuh bisa dilihat dalam Matius 13 ayat 42. Aku nggak mau coba jelasin panjang lebar. Isinya itu penuh dengan ya basically semua hal yang gak enak lah. Ada ratapan, tangisan, retak gigi, pokoknya apapun itu yang ya berhubungan dengan hal-hal yang menyeramkan lah ya. Namun sebaliknya kalau bisa kita melihat dengan eternal life, kehidupan yang kekal, di situ bisa dilihat terutama di kitab-kitab Wahyu ya, terutama kitab Wahyu yang terakhir situ di pasal 21 ayat 9 sampai 11 bisa dilihat kalau misalnya di situ tuh banyak sekali apa ya, cahaya-cahaya ilahi apa segala macam, dan dipenuhi dengan kegembiraan, kasih, sukacita dan sebagainya macam itu. Dan selain itu juga dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan ya. Dan pasti yang pada akhirnya kalau misalnya orang-orang yang percaya hidup dalam keselamatan itu, dan pada akhirnya hidup finishing well, pada akhirnya memperoleh keselamatan dan naik ke surga, mereka akan menjadi raja-raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Jadi pilihan pertama adalah antara hidup atau mati. Kedua, karena kita udah tahu misalnya nih, ya pasti kan kita maunya yang hidup lah ya, yang mungkin kita mau memilih kematian. Pilihan kedua, kalau kita udah tahu nih, kita mau arahnya kemana, pilihannya adalah kita mau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan atau keinginan dunia, the God or the world. Karena kalau misalnya kita mau memperoleh kehidupan itu, kita mau harus ikutin jalan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita mau milih sebaliknya, berarti kita mau, ya pasti kita akan mengikuti the world, keinginan dunia. Apa sih yang dunia tawarkan? Sebenarnya kalau misalnya kita mau coba masuk ke topik ini ya, toxic relationship, bukan gimana ya, analoginya tuh bukannya apa yang dunia tawarkan, tetapi apa yang orang-orang dalam toxic relationship ini tawarkan. Banyak ya, mungkin yang seperti aku sampaikan tadi,
narkoba, rokok, mabuk-mabukan, dan bahkan mungkin sampai pornografi lah dan banyak sebagainya. Dan itu tuh ada hubungannya sama hawa nafsu kita ya, kedagingan kita. Karena kan roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Itu ada ayatnya. Tetapi kalau misalnya kita mau memperoleh kehidupan yang kekal itu, ya mau kan kita harus memilih jalan yang Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Ya pasti yang bertolak belakang sama hal-hal yang tadi. Bukan menurut kedagingan kita, tapi justru menurut roh kita. Roh itu apa? Roh itu ya seturut dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi ya kalau misalnya kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harus berjalan dalam kasih Tuhan kita. Dan kita harus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kita mau. Apa aja sih yang Tuhan kita mau? Ya yang pasti sebenarnya ada 3 cara ya untuk mengetahui. Tapi aku nggak mau terlalu detail ke situ. Yang yang pertama, harus sering banyak berdoa. Karena tantangan kita dalam toxic relationship ini terlalu utama itu banyak ya. Jadi ya kita harus sering-sering menjaga hubungan intim kita sama Tuhan. Yang kedua yang pasti banget, baca firman Tuhan setiap hari. Ya mungkin ini agak susah ya buat komitmen. Bahkan aku sendiri juga masih rada-rada susah karena kan juga banyak banyak tantangan, banyak godaan juga. Tapi ya untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita harus sering-sering lah. At least mungkin baca 1-2 ayat lah, atau kalau bisa baca 1 pasal setiap hari itu, agar supaya kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sering-seringlah kalau bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya bisa dalam pujian penyembahan dan apa segala macam itu. Karena dari situ kita juga bisa belajar untuk lebih bersyukur. Karena kan ya bisa dilihat dari lirik lagu rohani kan banyak ya ngomongin tentang hal itu. Ya kira-kira kayak gitu sih. Dan yang terakhir, kita kalau bisa ya, karena ini kita ngomongin tentang relationship kita dengan kita sendiri atau dengan sesama, pilihannya antara kalau enggak just me or us. Jadi karena kita hidup dalam dunia yang penuh kekelaman, hidup dalam dunia yang penuh kesengsaraan ya, apakah hanya mau kita saja yang selamat, atau kita mau menolong orang lain juga agar supaya mereka selamat? Karena kan ya memang sih maksudnya keselamatan itu hanya bisa diperoleh masing-masingnya lah ya. Kita harus karena kan hidup ini adalah perlombaan. Jadi is it only us? It's only me who gets the crown or others gitu kan. Nah tapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Contohnya di Filipi 2 ayat 4, biarlah kita tiap-tiap orang tidak hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena dunia ini ya kayak aku bilang tadi udah sangat jatuh ke dalam dosa ya. Agar supaya kita menunjukkan kasih Tuhan kepada kita, untuk kita bisa meresponi dengan baik karena Tuhan sudah baik kepada kita, ya alangkah lebih baiknya kita bisa menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Memang sih ini nggak mudah, terutama untuk kalangan-kalangan remaja yang sudah, menurut aku sendiri ya, dari perspektif aku udah cukup jatuh ya. Banyak orang yang juga sudah banyak meninggalkan gereja dan justru memilih hal-hal duniawi yang aku lihat di poin kedua tadi. Tetapi ya sesuai amanat agung Tuhan ini juga, ini adalah keinginan Tuhan kita sendiri, itu Bapa kita. Masakan kita sebagai anak-anaknya yang sudah dipilih dan ditebus, kita tidak melakukan apa yang Bapa mau terhadap kita. Jadi ya kalau bisa saya juga minta tolong juga kepada teman-teman semua agar supaya kita bisa saling menolong lah satu sama lain. Kita juga bisa saling menasihati. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang misalnya jatuh atau hampir jatuh ke dalam dosa, ya kita coba ingatkan kembali agar supaya bukan cuma mereka, bukan cuma kita yang diselamatkan, tapi kita semua. Biar semuanya kita memperoleh kasih kemurahan Tuhan dan kita semua masuk surga. Gitu. Ya, kira-kira sih kayak gitu. Ya, terima kasih aku atas sharingannya. Semoga kita semua dapat lebih mengerti apa itu toxic relationship dan cara mengatasinya dan hubungannya dengan Tuhan juga. Jadi sekian dari